Indonesia kemungkinan bisa menerima jet tempur Kaan, pesawat tempur generasi kelima buatan Turki, lebih cepat dari jadwal semula. Alasannya, Turki sudah tidak lagi mengejar program F-35 milik Amerika Serikat karena memilih membeli sistem pertahanan S-400 dari Rusia. Keputusan itu membuat Turki fokus penuh mengembangkan Kaan, sehingga produksi dan pengirimannya bisa dipercepat, termasuk untuk Indonesia. Buat para pencinta dunia aviasi, kalian pasti tahu dong kalau Turki dulu sempat ngincer F-35, jet tempur generasi kelima buatan Amerika yang digadang-gadang paling canggih. Bayangin, udah kayak orang pesan barang limited edition, udah bayar DP, tinggal nunggu paket datang, malah dibatalkan sepihak. Gara-garanya apa? Turki ketahuan belanja sistem pertahanan udara S-400 dari Rusia. Nah, Amerika langsung sewot. Mereka bilang, kalau kamu pakai S-400 terus gabung sama F-35, nanti Rusia bisa intip rahasia dapur kita. Ibaratnya gini teman-teman, kamu udah bikin resep mie goreng terenak di dunia, malah masaknya di dapur tetangga yang suka ngintip. Ya jelas aja takut bocor. Akhirnya Turki resmi diusir dari proyek F-35 tahun 2019. Padahal waktu itu pesawatnya masih di hanggar, belum sempat dikirim. Turki udah bayar miliaran dolar, tapi ya wassalam. Amerika sempat coba baikan, nawarin 40 unit F-16 Viper dengan harga 23 miliar dolar. Tapi ya, kayak jualan es teh di musim hujan, sepi peminat. Erdogan santai aja, tetap pilih pertahankan S-400. Sikapnya tuh kayak bilang, mau marah silahkan, yang penting saya punya payung sendiri buat jaga rumah saya. Nah, keputusan ini ternyata jadi titik balik, karena Turki makin semangat ngembangin jet buatan sendiri. Namanya Kaan. Dan kabar baiknya, Indonesia langsung masuk jadi pelanggan pertama. Indonesia! Wih, keren banget kan? Bukan cuma beli, tapi Indonesia juga dilibatkan langsung dalam produksi massalnya. Ada PT Republik Aero Dirgantara sama PT Dirgantara Indonesia atau PTDI yang dapat kepercayaan buat ngerakit bareng. Jadi bukan sekedar beli jadi, tapi kita juga belajar bikin. Dan yang lebih penting lagi, kita dapat transfer teknologi alias TOT. Ini bukan sekedar dapat manual book kayak beli lemari IKEA menteren-menteren gitu ya. Ini benar-benar ilmu rahasia buat ngembangun industri dirgantara kita sendiri. Jadi, nanti kalau anak-anak kita ditanya, pesawat tempur canggih buatan siapa nih? Kita bisa jawab, ya buatan kita sendiri dong, dengan kerjasama internasional. Dan kabar baiknya, Turki prediksi Kaan baru siap dipakai tahun 2028. Tapi menariknya, Indonesia bisa mulai produksi massal bareng-bareng di dalam negeri mulai 2026. Asalkan prototip kedua sukses dirakit. Artinya, TNI AU bisa jadi salah satu pengguna awal Kaan. Sekali lagi, kita bukan cuma penonton doang, tapi ikut main di panggung besar industri pertahanan dunia. Oh ya, jangan lupa ada juga keuntungan ekonominya. Bayangin, kalau produksi jalan, devisa negara bakal bertambah dari sektor pertahanan. Jadi, bukan cuma kuat di udara, dompet negara juga bisa ikut gemuk. Dan kalau dipikir-pikir teman-teman, langkah Turki ini tuh kayak bilang ke dunia, kalau kamu nggak kasih saya mainan, ya saya bikin sendiri. Nah, inilah yang bikin proyek Kaan jadi semakin ngebut. Karena nggak ada lagi ketergantungan ke Amerika, Turki langsung all out biar pesawat tempurnya bisa bersaing. Sekarang coba bayangin, Turki sama Indonesia jalan bareng di proyek ini. Satu pihak punya pengalaman dan fasilitas riset yang kuat, pihak lain, yaitu kita, punya semangat, SDM dan pasar besar. Kalau disatukan, ya kayak duet penyanyi top sama gitaris jalanan, hasilnya bisa jadi fenomenal. Apalagi Indonesia itu kan sering banget dibilang pasar potensial sama negara lain. Tapi kali ini beda. Kita bukan cuma jadi tukang beli, tapi bener-bener diajak duduk satu meja, pegang obeng, pasang baut, bahkan ikut nyusun blueprint. Ini langkah besar banget buat industri pertahanan kita. Dan dampaknya bukan cuma ke militer aja. Anak-anak muda yang kuliah di teknik dirgantara, teknik mesin atau elektronika bisa punya cita-cita baru. Aku pengen kerja bikin pesawat tempur, bukan cuma ngoprek motor di garasi. Lucunya, bisa jadi nanti nongkrongnya anak Bandung bukan lagi ngomongin motor bore up, tapi ngomongin aerodinamika sayap delta atau radar AESA. Selain itu, Indonesia juga dapat nilai plus di mata dunia. Negara lain bakal lihat, oh Indonesia serius nih, udah nggak main-main di bidang pertahanan.
Dan jangan kaget kalau setelah kontrak Kaan ini bakal banyak tawaran kerjasama lain yang mampir. Karena dunia itu suka ngelirik siapa yang lagi naik daun. Kalau TNI AU bisa dapat Kaan tahun 2028, pas banget sama rencana pensiunnya jet-jet tua F-16 kita. Jadi transisinya bisa mulus. Pesawat tua parkir, pesawat baru langsung terbang. Ibarat ganti HP lama yang suka nge-lag, diganti sama flagship baru yang bisa multitasking tanpa panas. Dan ingat, semua ini nggak lepas dari keputusan Turki mempertahankan S-400 meski ditekan habis-habisan. Jadi kalau ditarik ke belakang, masalah yang awalnya bikin Turki pusing malah jadi pintu masuk menuju kemandirian teknologi. Sekarang coba kita lihat gambaran besarnya. Dengan adanya Kaan ini, peta persaingan jet tempur dunia makin rame. Amerika punya F-35 yang udah populer, Rusia ada Su-57 yang katanya gesit, Cina dengan J-20 yang selalu bikin penasaran, Korea Selatan punya KF-21 yang masih dalam pengembangan. Nah, Turki lewat Kaan masuk jadi pemain baru yang nggak bisa dianggap remeh. Dan serunya, Indonesia bukan sekedar jadi penonton di tribun. Kita ikut main di lapangan. Ini beda banget dengan pola lama, di mana kita biasanya cuma beli pesawat jadi lalu selesai. Sekarang kita ikut ngoprek bareng, bahkan punya kesempatan ekspor bersama kalau proyek ini sukses. Bayangin, kalau nanti ada negara lain yang mau beli Kaan, bisa jadi ada komponen yang dibuat di Indonesia. Jadi kalau pembelinya tanya, ini buatan mana ya? Jawabannya bisa, global product bro, made in Turki and Indonesia. Dan jangan lupa, efek dominonya gede banget. Industri pendukung seperti elektronik, material komposit, sampai manufaktur kecil bisa kecipratan rejeki. Anak-anak muda yang sekarang belajar coding juga bisa terlibat bikin software avionik atau simulasi penerbangan. Jadi bukan cuma bikin game di laptop, tapi bikin sistem tempur beneran. Nah, kalau kita tarik garis ke masa depan, ada kemungkinan Kaan ini jadi salah satu rival serius F-35 di pasar global. Apalagi harga F-35 mahalnya bikin kepala cenat-cenut. Kalau Kaan bisa lebih murah dengan performa nggak jauh beda, banyak negara bakal melirik. Dan Indonesia otomatis kebagian panggung internasional. Makanya, buat kita di tanah air, penting banget ngejaga komitmen ini. Jangan sampai proyek besar kayak gini cuma ramai di awal, terus redup di tengah jalan. Karena kalau sampai sukses, ini bukan cuma soal pesawat tempur, ini soal kebangkitan industri kita sendiri. Bayangkan teman-teman, tahun 2028, pagi hari yang cerah, di langit Iswah Judi atau Halim. Suara gemuruh terdengar, bukan lagi F-16 tua kita yang sudah setia puluhan tahun, tapi siluet gagah jet tempur generasi kelima, Kaan. Sayapnya melintas dengan elegan, radar AESA aktif, avionik modern menyala. Pilot kita bukan cuma duduk sebagai pengguna, tapi juga ngerti betul isi perut pesawat ini. Kenapa? Karena sebagian komponennya dirakit dan dikembangkan di negeri kita sendiri, Indonesia. Penonton di bawah bakal bilang, "Wih, itu pesawat buatan bareng sama Indonesia loh. Rasanya beda, ada kebanggaan yang nempel di dada." Anak-anak kecil yang lihat atraksi udara bisa jadi langsung punya mimpi baru. Bukan lagi pengen jadi YouTuber doang, tapi pengen jadi pilot tempur, teknisi pesawat, atau insinyur dirgantara. Dan bukan cuma pameran, saat itu Kaan bisa langsung ditempatkan untuk menjaga perbatasan, patroli udara, bahkan latihan gabungan internasional. Bayangin TNI AU datang latihan bersama negara lain, terus mereka tanya, "Ini pesawat apa?" Jawabannya, Kaan, produk kolaborasi Turki dan Indonesia. Dijamin gengsi kita naik 2 tingkat, fiksi mansan. Selain itu, ada keuntungan tak terlihat tapi besar banget. Diplomasi. Negara yang bisa bikin dan punya pesawat tempur generasi kelima biasanya langsung dipandang lebih serius dalam percaturan politik global. Artinya, suara Indonesia di forum internasional makin didengar, bukan cuma karena jumlah penduduk atau letak geografis, tapi karena kemampuan teknologi militernya. Nah, jangan lupa juga soal ekonominya. Kalau jalur produksi di Bandung jalan, ribuan tenaga kerja terserap, dari insinyur sampai teknisi, dari pemasok kecil sampai industri besar. Bisa jadi nanti ada bapak-bapak yang cerita ke anaknya, "Nak, baut kecil yang bapak bikin ini dipakai di jet tempur loh." Kedengarannya sederhana, tapi artinya luar biasa.
Dengan kata lain, hadirnya Kaan di langit Indonesia bukan cuma cerita tentang pesawat. Ini cerita tentang mimpi, kebanggaan, teknologi, ekonomi, dan masa depan bangsa. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.